Shalom, perkenalkan nama saya Novi Margarita Tunai, NIM 10220210053, semester 1 kelas B, Prodi PK Aut. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, teori belajar anak usia dini. A. Pengetahuan anak usia dini. Semua anak di dunia ini, dari kalangan manapun mereka berasal, pasti gemar bermain. Bermain merupakan sesuatu aktivitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktivitas lain seperti bekerja yang selalu dilakukan oleh orang dewasa dalam rangka mencapai suatu hasil akhir. Pengetahuan tentang teori belajar dan pembelajaran bagi anak usia dini bermanfaat tidak saja bagi guru pada lembaga PAUD, tetapi juga bermanfaat bagi para orang tua dan orang dewasa lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam membelajarkan anaknya dimanapun dan kapanpun. Definisi belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Montessori tahun 1966 menyatakan bahwa lingkungan atau alam sekitar yang mengundang anak untuk menyenangi pembelajarannya. Yang kedua, menurut Maike tahun 1995 menyatakan bahwa belajar dengan bermain memberi kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktekkan dan mendapatkan bermacam-macam konsep, serta pengertian yang tidak terhitung banyaknya. Yang ketiga, teori kognitif. Belajar adalah proses diperolehnya pemahaman. Belajar merupakan proses mental yang aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuannya. Teori perkembangan kognitif. Perkembangan terjadi menurut urutan secara teratur. Anak adalah pribadi aktif dalam proses perkembangannya. Pengetahuan anak secara bertahap dikonstruksi atau dibentuk saat berlangsungnya pengalaman sehingga berkembang pemahaman informasi yang dialami. Pengetahuan berubah sepanjang waktu dengan mengolah informasi baru melalui asimilasi dan akomodasi tersebut ke dalam struktur pengetahuan yang ada atau skema. Perkembangan kognitif meliputi tahap sensorik motorik, pra-operasional, operasi konkret, dan operasional formal. 2. Teori perkembangan Vygotsky. Budaya lingkungan untuk membentuk perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak bergantung pada orang-orang di sekitar anak. Pengetahuan, gagasan, sikap, dan nilai anak berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Bahasa memegang peran dalam perkembangan anak. Private speech atau pembicaraan pribadi merupakan percakapan yang ditujukan kepada dirinya sendiri untuk mengarahkan perilaku dalam pemikirannya. Private speech mengarahkan perkembangan kognitif anak. Penyelesaian masalah anak berada pada zone of proximal development. Membandingkan teori belajar kognitif. Sama-sama dengan bermain, seorang anak secara intelektual beradaptasi dan mengadaptasi lingkungan untuk dapat membangun pengetahuan. B. Macam-macam teori pembelajaran anak. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan berhubungan secara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Dengan demikian, anak belajar bahasa pertamanya. Contoh, seorang anak mengucapkan bilang kali untuk barangkali. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengarkan tersebut. Apabila satu kata itu si anak mengucapkan barangkali dengan tepat, dia tidak mendapat kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal yang pokok bagi pemerolehan bahasa pertama. 2. Teori nativisme. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan.
Nativisme juga percaya bahwa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa. 3. Teori kognitivisme. Menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa diskonstruksi oleh nalar perkembang bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui indranya. Anak hanya mengenal benda yang dilihatnya secara langsung. 4. Teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajaran. Setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir, namun tanpa ada masukan yang sesuai, tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Sebenarnya, menurut hemat penulis, faktor internal dan eksternal dalam pemerolehan bahasa pertama oleh sang anak sangat mempengaruhi. Benar jika teori yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa si anak terhadap sejak lahir. 2. Teori pembelajaran pada anak usia dini. Hakikat program pembelajaran pada anak usia dini. Menurut Bennett, Finn, dan Cribb, menjelaskan bahwa pada dasarnya pengembangan problem pembelajaran adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dapat memperkaya pengalaman bermain anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri sendiri, tanggapan pada pertanyaan, dapat memberikan argumen untuk mencari berbagai alternatif. Unsur utama dalam pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini adalah bermain. Menurut Albert dan Miller, berpendapat bahwa dalam pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini harusnya syarat dengan aktivitas yang bermain, yang mengutamakan program adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan beraktivitas, sedangkan orang dewasa harusnya lebih berperan sebagai fasilitator saat anak membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. B. Tujuan dan fungsi program pembelajaran. 1. Tujuan. Tujuan program pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Tujuan yang mengarah pada tugas-tugas berkembang di setiap rentang usia anak. Kedua, materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan taraf perkembangan anak. Yang ketiga, metode yang dipilih harusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar dan mampu melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta menyenangkan. 4. Media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman, dan menimbulkan ketertiban bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi. Yang kelima, evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah asesmen melalui observasi partisipan terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diperbuat oleh anak. C. Model pembelajaran anak usia dini.
Model pembelajaran anak usia dini dimiliki dua jenis model pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada guru diprakarsai oleh Pavlov, Skinner, dan tokoh-tokoh behavioris lainnya. Adapun pembelajaran berpusat pada anak diprakarsai oleh Piaget, Erikson, dan Isaacs. 1. Teori behavioris. Berdasarkan penelitian Pavlov dalam mengamati perilaku hewan, bahwa jika hewan diberikan stimulasi tertentu, maka menimbulkan respon yang tertentu sesuai dengan stimulasi yang diberikan. Skinner mengemukakan bahwa seluruh perilaku manusia dapat dijelaskan atau diamati sebagai respon yang terbentuk dari berbagai stimulus yang pernah diterima dari lingkungan. 2. Teori perkembangan. Para ahli psikologi perkembangan melihat bahwa anak dimiliki motivasi diri yang dimilikinya sejak lahir untuk menjadi mampu. Motivasi berkemampuan. Inilah yang kemudian dipandang oleh para ahli psikologi sebagai dasar untuk mengembangkan pelajaran yang berpusat pada anak, dengan menghargai seluruh proses perkembangan yang dimiliki oleh anak dan berkembang sesuai dengan ritme yang dimiliki masing-masing anak, dengan menciptakan lingkungan dan menyediakan peralatan yang menyediakan kesempatan pada anak untuk belajar dan berkembang. D. Penerapan pembelajaran pada anak usia dini. Metode pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran memberikan kesempatan dan kebebasan pada anak untuk menggunakan pikirannya. Mereka menggunakan pikirannya sendiri dan mengidentifikasi kegiatannya. Segala sesuatu yang munculnya dari diri anak dikembangkan menjadi sebuah kurikulum. Aspek yang terpenting dalam metode yang berdasarkan permainan adalah kebebasan anak dalam bermain. Kebaikan dari kurikulum berdasarkan pembelajaran memandang kebutuhan anak sebagai kebutuhan individu yang unik dan bernilai. Secara khusus, proses pembelajaran pada anak usia dini haruslah didasarkan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, yaitu 1. Proses kegiatan belajar bagi anak usia dini harus didasarkan prinsip belajar melalui bermain. Yang kedua, proses kegiatan belajar bagi anak usia dini dilaksanakan dan di dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. 3. Proses kegiatan belajar bagi anak usia dini dilaksanakan pendekatan tematik dan terpadu. 4. Proses kegiatan belajar bagi anak usia dini harus diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Kesimpulan, pengetahuan tentang teori belajar dan pembelajaran bagi anak usia dini bermanfaat tidak saja bagi guru pada lembaga PAUD, tetapi juga bermanfaat bagi para orang tua dan orang dewasa lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam membelajarkan anaknya dimanapun dan kapanpun. Menurut Montessori, teori pembelajaran adalah lingkungan atau alam sekitar yang mengundang anak untuk menyenangi pembelajarannya. Dalam pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini, harusnya syarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan program adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan beraktivitas. Adapun teori-teori pembelajaran anak usia dini, antaranya 1. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi atau respon. 2. Teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia